Kembalinya Raja Serigala. Bab 409 Manajer Toko menjadi gila, hentikan. Di antara keempat pria itu, seorang pria yang lebih gemuk berjalan maju dan menatap Chen Fan dengan tatapan merendahkan. Dia adalah ketua Tianxing Group, dan juga orang yang memiliki perusahaan terkuat dan terkaya di antara keempatnya. Ketiga orang lainnya mengikuti jejaknya dan menaati perintahnya. Dia datang di depan Chen Fan, nadanya dingin, sama sekali tidak menanggapi Chen Fan dengan serius. Dia bertanya, apakah kamu mengalahkan mereka? Tentu saja, mereka adalah 4 wanita bangsawan. Chen Fan mengangguk dan berkata, ya, ini aku. Bajingan. Pria gemuk itu menatap tajam ke arah Chen Fan dan berteriak dengan tegas, apakah kamu tahu bahwa keempat orang ini adalah kekasih kita? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Pria itu sangat marah pada kesembronoan Chen Fan dan hendak berbicara. Chen Fan melanjutkan, apakah Anda perlu melihat pemiliknya sebelum memukul anjing? Kamu. Pria gemuk itu begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mengerti mengapa seorang pengemis dengan uang kurang dari 200 yuan berani berteriak padanya. Apakah kamu tahu siapa kami berempat? Seorang ketua yang lebih tua bertanya dengan tegas dari belakang. Orang-orang. Chen Fan menjawab dengan santai. Jawaban seperti itu membuat Xiao Yao dan manajer Zhang di sampingnya tertawa dan menangis. Xiao Yao tampak siap menyaksikan keseruannya. Adapun manajer Zhang, dia tahu bahwa Chen Fan tidak perlu menganggap mereka serius sama sekali. Lagi pula, aset gabungan keempat orang itu bahkan tidak lebih dari sebagian kecil milik Chen Fan. Mengapa kita harus memberikan muka kepada orang seperti itu? Mengenai mengolok-olok pakaian Chen Fan, hanya mereka yang bekerja keras untuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi yang akan memperhatikan kesombongan yang dibawa oleh pakaian. Sedangkan bagi mereka yang benar-benar melampaui pengejaran makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi, yang mereka kejar adalah pemurnian jiwa dan keilahian, dan mereka tidak akan pernah peduli dengan hal-hal yang dipedulikan oleh orang-orang biasa. Dia yakin bahwa Chen Fan adalah orang seperti itu. Keempatnya begitu marah hingga mereka cerewet dan muka mereka merah. Pada saat ini, manajer perempuan Armani keluar dan berkata, dasar pengemis bau, kamu benar-benar seperti katak di dalam sumur dan tidak tahu seberapa besar dunia luar. Beraninya kamu menyinggung orang lain tanpa berpikir. Biarkan saya beritahu Anda, dia adalah ketua Tianxing Group. Dia adalah ketua Tianxing Group. Dia adalah ketua Northern Technology Co. Ltd. Dia adalah ketua Sanjiang Steel. Salah satu dari mereka dapat menghancurkanmu sampai mati. Kata manajer toko Armani perempuan itu dengan arogan. Wang Xing, aku peringatkan kau, lebih baik berhenti saja. Manajer Zhang menghampiri Chen Fan dan mengingatkannya. Hanya dia yang tahu betapa mengerikannya Chen Fan, dan orang-orang di depannya tidak lebih dari semut. Bila seekor semut ingin menantang keagungan naga, maka ia hanya mencari kematian. Zhang Qin, saya tidak mengerti mengapa Anda, seorang manajer toko YSL, harus begitu menghormati sampah ini. Mungkinkah kau menganggap pengemis bau ini miskin tapi cantik, jadi kau berencana untuk menafkahinya? Wang Xing. Zhang Qin berteriak. Dia bermaksud baik untuk mengingatkan Wang Xing agar tidak memaksakan diri sebagai rekan kerja, tetapi dia tidak menyangka kebaikannya akan dianggap enteng oleh pihak lain. Apa? Apa aku memukulmu di bagian yang sakit? Kata Wang Xing tanpa ampun. Semua orang tahu bahwa pasanganmu meninggal lebih awal. Apakah selama ini kau merasa kesepian, hampa, dan dingin seperti janda? Jika begitu, saya bisa merekomendasikan beberapa toko mainan. Saya jamin Anda akan jatuh cinta pada mereka, kata Wang Xing dengan nada menyombongkan diri. Kamu. Zhang Qin sangat marah hingga dia hanya mengomel. Awalnya dia menganggap Wang Xing sebagai teman dan mengingatkannya dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bersikap tidak masuk akal. Apa maksudmu dengan aku? Wang Xing berkata dengan dingin, peristiwa hari ini bukan urusanmu. Kau harus pergi, atau keempat ketua akan menghajarmu juga. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Chen, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Zhang Qin berdiri di depan Chen Fan dan berkata dengan serius. Ya ampun, kau terlalu melindungi putra kesayanganmu. Wang Xing cemberut dan berkata dengan nada meremehkan. Hari ini, aku akan melihat seberapa besar cintamu pada pria tampan ini. Setelah mengatakan itu, Wang Xing mengangkat tangannya dan hendak memukul wajah Zhang Qin. Zhang Qin secara tidak sadar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Qin berani mengambil tindakan nyata terhadapnya. Pada saat ini, jika dia menghindar, tamparan itu akan mengenai wajah Tuan Chen, jadi dia harus menangkisnya dengan wajahnya sendiri. Zhang Qin memejamkan matanya, menunggu tamparan itu jatuh di wajahnya. Namun 3 detik kemudian, tamparan itu tidak mengenai wajahnya. Dia ragu sejenak, mendongak, dan melihat sebuah lengan besar menghalanginya. Lengan ini seperti Optimus Prime, memegang erat lengan Wang Xing. Tidak peduli seberapa keras Wang Xing berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Keluar. Wang Xing sangat marah hingga dia melotot ke arah Chen Fan dan berteriak. Ini masalah antara kamu dan aku. Tidak ada hubungannya dengan siapapun, kata Chen Fan tanpa ekspresi. Sudah kubilang lepaskan, kau menyakitiku. Geram Wang Xing sambil menarik tangannya dengan kuat. Pada saat ini, Chen Fan baru saja melepaskan tangannya. Patah.
Wang Xing jatuh terduduk. Kemarahan, rasa malu, dan penghinaan menyerbu hatinya, membuatnya meraung seperti tikus tanah. Sampah, jalang, bajingan, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Wang Xing. Wang Xing berdiri dengan giginya yang terbuka, siap menangkap Chen Fan. Dan saat ini, di pintu, sebuah raungan. Seperti guntur yang besar. Hentikan itu. Bab 410 Kiao Qilong, kedatangan. Suara yang tiba-tiba itu menghentikan tindakan Wang Xing dan dia menjadi sangat marah. Dia pertama kali diganggu oleh wanita bernama Zhang Qin, lalu tiba-tiba terdengar suara. Dia sangat tidak sabar. Tiba-tiba dia berkata, sungguh hal yang buta. Akan tetapi, saat dia berbalik, dia benar-benar tertegun. Sudut-sudut mulutnya bergetar dan wajahnya tampak seperti melihat hantu. Dia berkata dengan gemetar, Kiao. Kiao. Tuan Kiao, saya tidak bermaksud begitu. Ternyata orang yang datang tidak lain adalah pemilik toko Armani. Pria di depannya bernama Kiao Qilong, dia tampak berusia 30-an, kurus dan tampan, dan setelan jas ketat yang dikenakannya membuatnya tampak semakin tampan. Namun, Kiao Qilong tampak sedikit acak-acakan saat ini, dengan sidik jari di seluruh bingkai kacamatanya yang transparan, dan dia tampak jelas kuyu. Rambutnya yang hitam tidak disisir rapi, tetapi tampak seperti telah digosok dengan keras dalam keadaan depresi yang amat sangat, seperti rambut yang berantakan. Baru saja, dia menerima telepon dari Qian Dajiang. Manajer wanita di toko Armani begitu buta hingga ia menyinggung bos di balik mal tersebut. Saat dia menerima telepon itu, matanya menjadi gelap seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang hitam. Ini memang benar. Dia ketakutan hingga pingsan. Dia hanyalah pemilik toko pakaian kecil dan tidak mampu menyinggung orang seperti Chen Fan. Tahukah Anda, dia mampu membuka toko di pusat perbelanjaan karena dibantu oleh banyak orang, namun manajer tokonya yang picik justru menyinggung langsung bos di balik pusat perbelanjaan itu. Paling tidak, sewanya akan naik, dan paling buruk, Anda akan diusir. Ketika Kiao Qilong melihat Wang Xing, dia ingin menamparkan wanita bodoh ini sampai mati. Dia datang di depan Wang Xing dan berkata dengan tegas, akulah yang buta. Wang Xing terkejut dan segera meminta maaf, bos, maafkan saya sangat marah tadi sehingga tidak bisa mendengar suara Anda. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Ini semua salahku. Maafkan aku kali ini. Wang Xing benar-benar takut. Alasan dia bisa nongkrong di semua tempat mewah dan berkelas adalah karena pria di depannya terus-menerus membayar gajinya. Jika dia menyinggung pria itu, semua kehidupan mewahnya akan kembali normal, dan dia hanya akan bisa mendapatkan gaji pokok 3 hingga 4.000 yuan sebulan. Oleh karena itu, dia tidak akan menyinggung perasaan pria ini. Bahkan jika pria ini memintanya untuk berlutut dan menjilati sepatunya sekarang, dia akan berlutut tanpa ragu-ragu. Namun, dia jelas-jelas terlalu memikirkannya, karena Kiao Qilong tampaknya tidak punya niat untuk tenang. Bos Kiao, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Wang Xing menunjuk Chen Fan di sebelahnya dan berkata, Bos Kiao, ini semua salahnya. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan begitu marah, dan saya tidak akan menyinggung Anda secara tidak sengaja. Jadi ini semua salahnya. Ini semua salahnya. Wang Xing menyalahkan Chen Fan sepenuhnya. Wang Xing, berhentilah memfitnahku di sini. Jelas-jelas kaulah yang membawa mereka ke pintu masuk YSL untuk membuat masalah bagi Tuan Chen dan mencegahnya pergi. Bagaimana mungkin ini salah Tuan Chen? Kata manajer Zhang dengan marah. Yang paling dibencinya adalah orang-orang seperti ini, yang memanfaatkan kekuasaan mereka dan bertindak agresif. Saat mereka bertemu orang yang mampu, mereka serahkan semua tanggung jawab kepada orang lain. Orang seperti ini adalah penjahat. Xiao Yao di sampingnya juga mengangguk dan berkata, kami sama sekali tidak merepotkannya. Dia membawa orang ke pintu masuk YSL untuk menghalangi kami. Namun, Kiao Qilong benar-benar tercengang. Ia cukup beruntung mendengar beberapa berita tentang orang-orang penting di balik kota perdagangan itu. Orang penting ini bermarga Chen. Dia rendah hati, sederhana, dan terlihat biasa saja. Dan saat dia melihat Chen Fan, sekilas dia yakin bahwa Chen Fan adalah orang penting di balik kota perdagangan itu. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Aura bawaan seorang raja pada dirinya nyata adanya. Meski pakaiannya tampak biasa saja, matanya bagaikan seekor naga laut raksasa yang menatapnya dari jurang yang sangat dalam. Itu membuatnya menggigil dan ketakutan. Mengerikan, orang-orang seperti itu sungguh mengerikan. Namun, manajer tokonya yang putus asa telah menyinggung dewa seperti itu. Setelah diperiksa silang oleh manajer Zhang dan Xiao Yao secara bergantian, Wang Xing menjadi sedikit gugup. Dia segera melambaikan tangan kepada 4 wanita di sebelahnya, memberi isyarat agar mereka bergabung. Mereka berempat dan Wang Xing awalnya berada di perahu yang sama, dan mereka langsung berkata serempak, Bos Kiao, jangan dengarkan omong kosong mereka, itu semua palsu. Sebenarnya, merekalah yang datang ke toko pakaian Armani untuk membuat onar. Mereka menyukai gaun furong di toko Armani, tetapi tidak mampu membelinya. Jadi, mereka memfitnah gaun furong dengan berbagai cara. Manajer Wang sangat marah hingga ia mulai berdebat dengan mereka. Kedua pria itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan menamparnya.
Kami melangkah maju untuk berdebat dengan mereka, tetapi tanpa diduga kami dipukuli oleh orang-orang ini. Anda lihat, kami semua memiliki luka di wajah kami. Keempat wanita itu mengangguk berulang kali. Kemudian, kami mengirim seseorang ke sana dan mereka berlari ke toko YSL. Saat itulah kami mengerahkan orang untuk memblokir area tersebut. Padahal, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Keempat wanita itu mengangguk berulang kali. Salah satu dari mereka berkata, Bos Kiao, manajer Wang sangat loyal. Dia pernah dipukuli di Armani. Sebagai bos, Anda harus membelanya. Sulit untuk menemukan manajer toko wanita yang loyal seperti itu akhir-akhir ini. Jangan mengecewakan mereka yang benar-benar baik terhadap perusahaan. Benar sekali. Kita semua melihat kesetiaan manajer Wang dan kita semua membuktikan kepadanya bahwa masalah ini bukan salah manajer Wang. Itu semua salahnya. Keempatnya menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata dengan jujur, dialah yang memulai masalah. Bab 411 diam, kamu dipecat. Kiao Qilong menatap Wang Xing dan kroninya dengan marah. Jika Qian Dajiang tidak menelepon, jika dia tidak mengetahui situasinya sebelumnya, jika dia tidak tahu apa-apa, dia mungkin telah tertipu oleh kebohongan sekelompok orang di depannya. Namun, dia mengetahuinya terlebih dahulu karena Qian Dajiang telah meneleponnya terlebih dahulu. Melihat manajer toko wanita yang paling dipercayainya berbohong seperti ini, dia menjadi semakin marah. Dia melotot ke arah Wang Xing. Wang Xing tertegun dan juga ketakutan. Dia belum pernah melihat Presiden Kiao semarah harimau. Dia berkata dengan hati-hati, Bos Kiao, Anda lihat mereka diganggu, dan Anda tidak membela mereka. Wah! Tanpa menunggu Wang Xing menyelesaikan kata-katanya, Kiao Qilong menamparkan wajah Wang Xing. Wang Xing tercengang. Keempat wanita di dekatnya juga sama tercengangnya. Para penonton juga tercengang. Xiao Yao dan manajer Zhang juga tercengang. Mereka sangat marah karena sekelompok orang ini memutarbalikkan fakta, tetapi ketika mereka melihat Presiden Kiao memukul Wang Xing, mereka merasakan kepuasan yang tak terlukiskan untuk sesaat. Hanya Chen Fan yang relatif tenang, seolah-olah meskipun langit runtuh, dia tidak akan terkejut sama sekali. Puan Kiao. Wang Xing menutupi wajahnya dengan tangannya, matanya merah. Dia menatap Kiao Qilong dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Kiao Qilong benar-benar memukulnya. Wah! Kiao Qilong menamparkan wajah Wang Xing lagi. Berlututlah! Teriak Kiao Qilong. Celepuk. Wang Xing sangat takut hingga berlutut di tanah. Dia berkata dengan bingung, Bos Kiao, apakah saya melakukan kesalahan? Merangkaklah di hadapan Tuan Chen dan bersujud padanya untuk meminta maaf. Ucap Kiao Qilong. Ledakan. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Awalnya saya mengira Kiao Qilong akan mendukung wanita itu ketika dia datang, tetapi tanpa diduga dia meminta Wang Xing untuk bersujud dan meminta maaf kepada Chen Fan. Kenapa? Puan Kiao. Wang Xing bertanya dengan tidak percaya. Bukan saja dia yang bertanya mengapa, tetapi semua orang juga memiliki tanda tanya besar di kepala mereka. Chen Fan hanyalah seorang pengemis bau dan orang desa. Mengapa manajer Wang harus meminta maaf padanya? Bagi pengemis seperti ini, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang telah dilakukan kepadanya, ia tidak perlu peduli sama sekali. Lagi pula, orang-orang yang hidup di lapisan masyarakat paling bawah hanya akan mengakui kekalahan ketika mereka diganggu dan tidak akan pernah melawan. Ini adalah situasi kelas bawah saat ini. Presiden Kiao membuat keributan besar tentang hal ini, tapi itu sedikit berlebihan. Semua orang bingung, tetapi manajer Zhang tahu dengan jelas mengapa Kiao melakukan ini. Pertama, kemungkinan terbesarnya adalah jumlah yang sangat besar di kartu bank Chen Fan. Kedua, Chen Fan tidak hanya memiliki jumlah uang yang sangat besar di rekening banknya, tetapi identitas dan latar belakangnya juga benar-benar mengerikan. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Orang kaya pasti punya latar belakang, dan orang yang punya latar belakang pasti punya uang. Keempat wanita di dekatnya datang pada saat yang sama dan berkata, Bos Kiao, Anda membuat keributan besar. Pengemis bau ini membuat masalah di Armani, dan manajer Wang turun tangan untuk menghentikannya, tetapi dia malah digigit oleh Anda, pengemis itu. Anda tidak hanya tidak memberikan promosi atau kenaikan gaji kepada karyawan pekerja keras ini, tetapi Anda juga memintanya untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada orang yang memukulnya. Bukankah itu terlalu berlebihan? Keempat pria itu dan Wang Xing awalnya adalah pencuri di kapal yang sama, jadi tentu saja mereka ingin menarik Presiden Kiao ke kapal mereka untuk berurusan dengan Chen Fan bersama-sama. Kiao Qilong melirik keempat wanita itu dan berkata dengan tidak sabar, menurut kalian siapa kalian? Beraninya kalian menunjukku. Keempat wanita itu tercengang. Mereka tidak menyangka Kiao Qilong berani bersikap tidak masuk akal kepada mereka. Kiao Qilong, kenapa kau begitu sombong? Kau tidak tahu siapa kami? Salah satu dari empat wanita itu berteriak dengan marah. Mereka semua adalah pelanggan tetap Armani, tetapi Kiao Qilong pura-pura tidak mengenal mereka. Saya tidak tahu. Kiao Qilong langsung menolaknya. Kau. Mereka berempat membuka mulut mereka seperti bebek, sangat marah. Keempat pria di dekatnya berdiri dan memperkenalkan diri. Bos Kiao, Anda benar-benar orang yang pelupa. Yang lain memperkenalkan diri mereka sebagai ketua grup Tianxing. Puan Kiao, apa kabar? Saya ketua Tianding Group.
Bos Kiao, ingatan Anda benar-benar buruk. Saya adalah Ketua Northern Technology Co. Ltd. Ketua Sanjiang Steel. Orang terakhir berkata dengan tidak sabar. Kelopak mata Kiao Qilong berkedut. Awalnya dia ingin berpura-pura tidak mengenal sekelompok orang ini agar terhindar dari hukuman dari Tuan Chen, tetapi tanpa diduga sekelompok orang ini mengajukan diri untuk memperkenalkan diri. Kiao Qilong mengabaikan sekelompok orang itu dan menatap Wang Xing, lalu berkata dengan marah, "Wang Xing, apakah kamu akan meminta maaf atau tidak?" Keempat wanita itu menghampiri suami mereka, membusungkan dada dan berkata, "Manajer Wang, Anda tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu meminta maaf. Orang yang seharusnya minta maaf adalah si tolol itu. Dia memukulmu lalu memukul kita. Masalah ini belum selesai." Wang Xing menatap Kiao Qilong dan berkata, "Bos Kiao, ini benar-benar bukan salahku, tapi mereka." "Diam." Kiao Qilong berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, kamu dipecat." Ledakan. Semua orang tercengang. Keempat wanita itu saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kiao Qilong benar-benar akan memecat Wang Xing secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Wang Xing sendiri tercengang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Bos Kiao, mengapa ini terjadi?" Bab 412, Berita Buruk yang Berkelanjutan. Kiao Qilong sama sekali tidak menjawab perkataan Wang Xing, melainkan berjalan langsung ke arah Chen Fan, menegakkan punggungnya, dan berlutut di tanah. "Tuan, saya minta maaf jika saya menyinggung Anda." Seluruh hadirin terdiam. Semua orang tercengang. Manajer umum Armani bahkan bersujud kepada seorang pengemis untuk meminta maaf. Jika berita ini tersebar, stasiun berita kota Sanjiang akan sibuk selama setengah bulan. Hal yang mustahil ini benar-benar terjadi. Wang Xing tercengang. Keempat wanita dan keempat direktur itu semuanya tercengang. Xiao Yao yang ada di sampingnya bahkan lebih tercengang. Dia menutupi wajahnya, menarik tangan Zhang dengan tidak percaya, dan berbicara sendiri. "Manajer Zhang, apakah Anda melihatnya? Kakak ipar saya sangat hebat. Dia bahkan bisa membuat manajer umum Armani berlutut dan bersujud." Manajer Zhang menatap ekspresi terkejut Xiao Yao dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bertanya dengan heran, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kakak iparmu begitu hebat? Apa katamu?" Xiao Yao tertegun dan menatap manajer Zhang. Manajer Zhang tidak bodoh. Dia secara alami dapat melihat bahwa Chen Fan sangat berbakat sehingga dia bahkan tidak memberitahu saudara iparnya. "Tidak, tidak ada apa-apa." Dia cepat-cepat mengganti pokok bahasan. Wajah Xiao Yao tampak bingung, seolah dia telah mendengar informasi penting, tetapi juga tampak tidak mendengar apapun. "Bos Kiao, mengapa kau berlutut di hadapan pengemis bau? Dia hanya pengemis yang menyebalkan. Lihat saja uang yang dia miliki. Dia hanya punya kurang dari 200 yuan. Orang seperti itu." Tanpa menunggu Wang Xing menyelesaikan perkataannya, Kiao Qilong berkata langsung, "Tuan, Armani telah menyinggung Anda. Armani tidak punya muka untuk tetap tinggal di mal ini. Mohon maafkan pelanggaran Armani." Ini, kata-kata Kiao Qilong mengejutkan semua orang yang hadir. "Apakah Anda akan meninggalkan mal hanya karena Anda menyinggung seorang pengemis bau? Hukuman yang dijatuhkan kepada Tuan Kiao terlalu berat. Mungkinkah pengemis ini adalah bos besar di balik pusat perbelanjaan?" Semua orang mencibir, tetapi senyum mereka tiba-tiba membeku. "Mungkinkah dia adalah?" Semua orang memandang Chen Fan seolah-olah dia adalah iblis. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa firasat buruk tengah menghampiri kepala mereka. Mengapa Tuan Kiao menunjukkan begitu hormat kepada seorang pengemis? Mengapa harus berlutut pada pengemis? Mengapa harus meminta maaf kepada pengemis? Jika kita gabungkan semua hal ini dan melihat Chen Fan lagi, semuanya masuk akal. Mungkinkah dia adalah bos besar di balik kota komersial tersebut? Ini, sudut mulut semua orang tampak membeku. Bahkan Xiao Yao tiba-tiba menyadari bahwa jika saudara iparnya benar-benar bos besar di balik kota perdagangan, maka dia ingin bertanya. Namun, ini jelas bukan saat yang tepat. Hanya manajer Zhang yang relatif tenang. Dia sudah lama tahu bahwa Chen Fan luar biasa, tetapi dia sedikit terkejut bahwa kota perdagangan itu miliknya. Keempat wanita bangsawan dan keempat direktur memandang Chen Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Chen Fan adalah bos di balik kota perdagangan itu. "Kiao Qilong, berhentilah berpura-pura di sini. Bagaimana mungkin dia adalah sosok misterius di balik kota perdagangan?" "Benar sekali. Bos misterius di balik kota perdagangan itu perkasa dan agung, tinggi dan tampan, tingginya 8 kaki, berjalan seperti angin dan berdiri seperti pohon pinus. Bagaimana mungkin dia seorang pengemis? Berhentilah berakting di sini. Kami sama sekali tidak percaya kebohonganmu." Setelah mengatakan itu, salah satu dari 4 direktur memandang Chen Fan dan berkata dengan nada merendahkan, "Nak, berhentilah berpura-pura. Aku ingin kamu mengakui di depan semua orang bahwa kamu bukanlah bos di balik kota perdagangan ini." "Benar sekali, katakan sekarang, jangan berpura-pura. Cepat beritahu aku." Keempat wanita itu berceloteh, mengumpat, dan membuat keributan. Pada saat itu, seorang pria berjas dan berdasi tiba-tiba berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. "Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi."
Pria yang sedang menginterogasi Chen Fan menoleh, menatap pendatang baru itu, dan bertanya dengan tidak sabar, mengapa kamu terburu-buru? Apakah ayah dan ibumu sudah meninggal? Katakan padaku, ada apa? Pria itu menarik napas 2 kali, lalu berkata dengan panik, Ketua, Kota Perdagangan telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan grup Tianding untuk segera menarik diri dari Kota Perdagangan dan tidak pernah menginjakan kaki di sana lagi. Apa? Orang yang berbicara tiba-tiba merasa otaknya kosong dan dia hampir pingsan. Apa yang terjadi? Tanya salah satu direktur. Tanpa menunggu jawaban. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketua yang sedang berbicara memandang orang yang datang dan bertanya dengan tergesa-gesa, Wang Qiang, Anda tidak ada di toko, apa yang Anda lakukan di sini? Wang Qiang kemudian berkata dengan panik, Ketua, Kota Perdagangan telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan grup Tianxing untuk segera menarik diri dari Kota Perdagangan dan tidak pernah menginjakan kaki di sana lagi. Apa? Lelaki itu terjatuh ke tanah karena ketakutan. Apa katamu? Tanya salah satu wanita itu. Wang Qiang mengulangi apa yang baru saja dikatakannya kepada wanita itu. Setelah mendengar ini, wanita itu merasa pusing dan matanya memutih. Sebelum dia bisa menangis, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita, berlari dari sisi lain. Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. 2 ketua yang tersisa melirik kedua pria itu, dan firasat buruk menghampiri mereka, tetapi mereka tetap bertanya, ada apa? Ketua, Kota Komersial telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan grup Tianxing untuk segera menarik diri dari Kota Komersial dan tidak pernah menginjakan kaki di sana lagi. Keduanya berkata serempak. Apa? 2 ketua yang tersisa begitu ketakutan hingga mereka terhuyung dan hampir jatuh. Mereka terengah-engah. Katakan lagi. Pinta kedua sutradara itu. Toko di Kota Perdagangan itu sudah selesai, sudah selesai. Kata keduanya dengan wajah sedih. Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Keempat sutradara mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Bersambung.